المقربين خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذنا، ثم خصوصا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها، برها وبحرها، الحياء منهم والأموات. ثم حسن محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة، ثم حسن محمد صديق الأمين، ثم حسن محمد الفاروق، ثم حسن زوجتي وإلى جميع تلامذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka bertalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk pengarang kitab niki Syekh Abdullah Bukhalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di kitab saya halaman 16 sekarang. Wa syuri'at lan den syariataken. Naibul fa'il saking syuri'at apa? Ahkamun, piro-piro hukum. Ahkam itu merupakan bentuk jamak dari hukmun, hukmani, ahkamun. Apa ahkamun, piro-piro hukum, kathiratun kang akeh. Liwaqa'i'a kadue piro-piro kejadian. Waqa'i itu adalah merupakan bentuk jamak dari waqi'atun, waqi'atani, waqa'i'u. Liwaqa'i'a kadue piro-piro kejadian fardhiyatin kang bangsa pengandaian. Wa udhifat lan den tambahaken ilal majmu'ataini maring dua kumpulan, maring kumpulan loro as-sabiqataini kang wis dingin karone, kang dingin karone. Den tambahaken naibul fa'il saking udhifat apa ahkamun piro-piro hukum kathiratun kang akeh. Fakanat mongko ono isim dari kana apa majmu'atul ahkami kumpulane piro-piro hukum
Nah dari al-ahkam al-fiqhiyati kang bangsa fikih fi tawriha ing dalam perkembangane majmu'atul ahkam al-fiqhiyah ats-tsalithi kang kaping telu kanat butuh isim dan butuh khabar. Mana khabarnya? Iku mukawwanatan dibentuk, iku mukawwanatan dan bentuk min ahkamillahi sangking piro-piro hukumi Allah, min ahkamillahi sangking piro-piro hukumi Allah wa rasulihi lan rasuli Gusti Allah, wa fatawa sahabati lan piro-piro fatwae piro-piro sahabat, wa aqdiyatihim lan piro-piro putusan hukume as-sahabah, wa fatawal mujtahidin lan piro-piro fatwae piro-piro mujtahid, wastimbatihim lan istimbate al-mujtahidin, wa masadiruha hala utawi piro-piro sumbere majmu'atul ahkam, wa masadiruha hala utawi piro-piro sumbere majmu'atul ahkam, khabar sangking masadiruha iku al-Qur'anu Qur'an, was sunnatu lan sunnah, wajad ijtihadus sahabati lan ijtihadis sahabat, wal a'immatil mujtahidina wal a'immati lan piro-piro imam al mujtahidina kang dadi mujtahid kabeh. Yuk sekarang dipakai bahasa Indonesia. Wa syuri'at dan disyariatkan. Wa syuri'at dan disyariatkan apa ahkamun beberapa hukum. Apa ahkamun beberapa hukum, naibul fa'ilnya apa ahkamun beberapa hukum. Na'ad dari ahkam kathiratun yang banyak. Liwaqa'i'a untuk beberapa kejadian fardhiyatin yang bersifat pengandaian. Wa udhifat dan ditambahkan ilal majmu'ataini pada dua kumpulan as-sabiqataini yang terdahulu keduanya. Naibul fa'il dari udhifat apa ahkamun beberapa hukum. Apa ahkamun beberapa hukum kathiratun yang banyak. Fakanat maka ada isim dari kanat apa majmu'atul ahkami, kumpulan beberapa hukum al-fiqhiyati yang bersifat fikih, fi tawriha di dalam perkembangan al-majmu'atul ahkam al-fiqhiyah, ats-tsalithi yang ketiga. Adalah mukawwanatan dibentuk min ahkamillahi dari beberapa hukumnya Allah, wa rasulihi dan rasulnya Allah. Wa fatawa sahabati dan beberapa fatwanya sahabat, wa aqdiyatihim dan beberapa putusan hukumnya sahabat. Wa fatawal mujtahidina dan beberapa fatwanya beberapa mujtahid, wastimbatihim dan istimbat hukumnya mujtahidin. Wa masadiruha sedangkan bermula beberapa sumbernya majmu'atul ahkam al-fiqhiyah fi tawriha ats-tsalits adalah Al-Qur'anu Qur'an, was sunnatu dan sunnah, wa ijtihadus sahabati dan ijtihadnya sahabat, wal a'immati dan beberapa imam al-mujtahidina yang menjadi mujtahid semuanya. Mari kita analisis. Wa syuri'at ahkamun katsiratun. Waw yang ada di sini adalah waw istinafiyah karena dia jatuh di awal kalimat di tengah-tengah alinea seperti yang sering kita tegaskan. Setelah itu kita bertemu dengan shin ra ain ta yang memungkinkan dibaca syara'tu, memungkinkan dibaca syara'at, memungkinkan dibaca syara'ta, memungkinkan juga dibaca syara'ti, memungkinkan juga dibaca syuri'at. Salah satu karakter dari tulisan Arab, satu tulisan memungkinkan dibaca dengan alternatif bacaan yang banyak. Tapi dipastikan di sini bacaannya harus syuri'at. Tidak mungkin dibaca syara'tu, tidak mungkin dibaca syara'ti, tidak mungkin dibaca yang lain. Harus syuri'at. Di samping ini harus dimajhulkan, diikutkan pada kaidah duma awal huwa kusira ma qoblal akhir. Di samping itu kita harus paksa taknya itu menjadi tak taknis sakinah. Tak yang menunjukkan perempuan.
Kenapa kok kemudian harus dipaksa seperti itu? Lagi-lagi harus ditegaskan, itu karena pertimbangan murad. Apakah sebuah kalimat itu akan dimaklumkan, apakah dimajhulkan, tergantung bagaimana kemudian konsekuensi pada muradnya. Hukum-hukum mensyariatkan. Apa maksudnya? Hukum-hukum yang banyak mensyariatkan. Ya enggak, hukum disyariatkan. Begitu. Ya. Karena pertimbangan murad itulah yang kemudian kita simpulkan bahwa shin ra ain ta itu bacaannya adalah syariat, tidak yang lain. Ya. Lagi-lagi harus saya tegaskan, ini berlatih kita, utamanya yang pemula. Ya. Sebuah tulisan itu, sebuah kalimat fiil itu, apakah maunya dimaklumkan ataukah maunya dimajhulkan? Ya, tulisannya sama pada umumnya. Syariat tulisannya seperti ini, syariat juga seperti ini. Keputusan kita untuk kemudian memaksa ini untuk dimajhulkan lebih disebabkan karena murad, karena maksud teks itu menuntut itu. Kalau tidak itu, maka menjadi tidak jelas maksudnya. Ya, lagi-lagi harus itu yang harus dijadikan sebagai pertimbangan. Oh, ini maksudnya ini. Karena demikian tidak memungkinkan. Begitu, ya. Jadi pertimbangan ketika baca kitab itu, ketika pada saat kita membaca kitab itu, kita harus sedang berdialektika juga dengan teks. Ya, iki maksudnya apa rek ngene? Iki maksudnya apa rek ngene? Iki maksudnya apa itu? Ngono. Pengalamannya memang harus begitu. Ya. Wa syuri'at ahkamun, dan disyariatkan apa? Ahkamun, beberapa hukum, kathiratun, yang banyak. Ayo perhatikan di sini. Sebuah kalimat isim itu untuk kemudian dipastikan berhukum mu'annats apabila satu, kalau seandainya diberi naatna mu'annats pakai isim sifat yang mu'annats. Apabila diberi isim mausulnya itu yang mu'annats. Apabila isim isyarahnya itu adalah mu'annats. Apabila diberi isim dhamirnya itu yang mu'annats. Apabila kemudian membentuk jumlah fi'liyah misalnya, ya, yang namanya fi'ilnya itu pakai fi'il yang mu'annats. Fi'il yang mu'annas itu kalau fi'il madhi diberi ta'nis sakinah. Disinilah kemudian bisa kita simpulkan bahwa yang namanya ahkamun oleh orang Arab dipakai atau dihukumi sebagai mu'annas. Kenapa? Karena fi'ilnya pakai ta'nis sakinah. Karena kathiratun di situ pakai tak marbutoh. Jadi kita sedang bisa menyimpulkan, orang Arab berkesimpulan bahwa ahkamun itu mu'annas. Kita bisa berkesimpulan itu. Kenapa kita kok bisa berkesimpulan bahwa yang namanya ahkamun itu dihukumi mu'annas? Karena ketika pakai fi'il, membentuk jumlah fi'liyah, di situ dipakai ta'nis sakinah. Ketika kemudian Syekh Abdul Wahab Khalaf ini harus memberi na'at ahkamun, itu pakai kathiratun. Ini diulang-ulang terus. Ya, oh berarti ahkamun ini adalah mu'annas. Dan pakai kathiratun. Tidak pakai kathiratun misalnya. Itu tidak. Tidak pakai jamak muannas salim. Pakai mufrad. Akhirnya apa? Oh berarti, begitu. Itu penalaran induktif. Dan jangan takut berpenalaran induktif. Lagi-lagi itu. Ya, oh berarti ahkamun itu oleh orang Arab dianggap sebagai mu'annats mufrad. Ya. Kenapa kok kemudian kita anggap itu, kita simpulkan semacam itu? Karena kathiratunnya itu. Antara na'at dan man'ut itu harus sama. Karena ini kebetulan na'atnya adalah na'at hakiki, maka antara na'at dan man'ut itu harus sama dari segi. Satu, mufrad tathniyah jamaknya, mudzakkar muannasnya, ma'rifah nakirohnya, harus lengkap. Di sini pakai kathiratun, yang kita tahu kategorinya adalah muannats mufrad, itu berkesimpulan kita, ya, itu mengarah pada kesimpulan bahwa ahkamun oleh orang Arab itu dianggap sebagai muannats mufrad, sehingga tidak salah kalau seandainya kemudian kita memiliki pandangan kullu jam'in ghairi aqilin muannatsun mufradun. Begitu, nggak masalah, jangan takut-takut membuat kesimpulan. Toh nanti kalau seandainya kita ngomong likulli qa'idatin mustathnayat, setiap kaidah nanti ada pengecualiannya. Tapi jangan takut, itu yang paling penting.
Jangan takut berkesimpulan. Ya. Bukti bahwa yang namanya otak kita sedang bernalar itu adalah kita berani berkesimpulan. Adanya kathiratun di sini itu pada akhirnya mengajak kita untuk kemudian mengarahkan kita untuk berkesimpulan. Orang Arab menghukumi ahkam itu dengan muannas mufrad, buktinya di sini adalah kathiratun. Nah, itu penting untuk diperhatikan ya. Jadi jangan sampai takut panjenengan untuk berpenalaran induktif dari realitas teks itu kita bentuk sebagai kaidah. Ya, namanya kaidah memungkinkan ada penyimpangan-penyimpangan. Di mana Ustadz kalau seandainya kita kaitkan dengan ayat Al-Quran ayyamin ma'dudatin ayyamin ma'lumatin, jadi anggap mustasna ayat saja. Oh, orang Arab kadang-kadang ya menganggapnya sebagai muannats mufrad, kadang-kadang juga tetap diberi naat yang jamak, gak masalah begitu itu ya. Yang paling penting kita ada data ya. Wa syuri'at ahkamun katsiratun liwaqa'i afardhiyatin. Saya ingatkan kembali lagi kepada jangan sampai salah kita menerjemahkan kata-kata fardhiyah, karena fardhiyah di sini bukan berasal dari fardun yang wajib memang itu, tapi terjemahnya bukan wajib, tapi diandaikan, pengandaian. Ya. Wa syuri'at ahkamun, dan disyariatkan apa ahkamun, beberapa hukum katsiratun yang banyak. Lagi-lagi boleh enggak ini Ustaz dibaca ahkamu katsiratin dengan menggunakan idhofah misalnya, seperti yang saya katakan. Meskipun di sini tidak ada harokatnya, meskipun di sini sama-sama tidak ada alnya yang memungkinkan ini dibaca ahkamun katsiratun atau ahkamu katsiratin dengan diasumsikan susunan idhofah, tapi kita yang ngerti persyaratan naat pasti berkesimpulan bahwa ini adalah naat man'ud, bukan idhofah. Kenapa kita kok kemudian berani berkesimpulan begitu? Ini tidak memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai idhofah. Meskipun dari sisi tulisan memungkinkan ahkamu katsiratin. Tapi ini harus dipaksa menjadi ahkamun katsiratun. Kenapa? Karena yang kedua itu adalah isim sifat. Ini namanya sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Karena isim sifat, maka dia harus dicurigai sebagai naat seperti yang biasa kita. Ya, tidak memungkinkan kalau seandainya dua gabungan itu kemudian yang kedua adalah berupa isim sifat, tidak memungkinkan untuk kemudian yang kedua itu dijadikan sebagai mudhafun ilaihi. Hadithun syarifun, bukan hadithu syarifin. Itu semacam itu. Ya. Jadi saya selalu tegaskan untuk masuk pada pembahasan tentang naat man'ud, panjenengan kudu apal sing jenenge isim sifat. Sampean kudu ngerti apa iku isim fa'il, apa ngerti sampean kudu ngerti apa iku isim maf'ul, sifat musyabbah bismil fa'il, isim mansub, sighat mubalaghah, isim tafdil, isim adat, ya, isim mausul, isim isyarah, gitu-gitu itu. Itu harus hafal sampean. Kalau seandainya enggak hafal, ya sulit murid kita untuk diajak kemudian memahami konsep naat man'ud. Karena apa? Materi prasyarat. Nah, lagi-lagi begitu, saya harus mengatakan begitu. Ya. Materi prasyaratnya belum dikuasai. Karena demikian maka dia tidak siap untuk masuk materi inti. Ketika kita membahas tentang naat man'ud, maka anak kita harus kita persiapkan, maka peserta didik kita harus kita persiapkan dengan dibekali konsep tentang yang namanya isim sifat. Apa itu isim fa'il? Apa itu isim maf'ul? Apa itu sifat musyabbah bismil fa'il? Apa itu isim mansub? Apa itu sighat mubalaghah? Ya. Gitu ya. Apa itu yang namanya isim tafdil? Apa itu isim adat? Apa itu isim isyarah? Apa itu isim mausul? Karena naat itu memang harus terbuat dari apa yang tadi saya sebutkan itu. Wa syuri'at ahkamun katsiratun liwaqa'i afardhiyatin wa udhifat ilal majmu'atil wa udhifat, dan ditambahkan ilal majmu'ataini kepada dua kumpulan as-sabiqataini yang terdahulu keduanya, ahkamun katsiratun. Ini contoh yang baik seperti yang saya katakan kemarin. Pada umumnya yang namanya maklum majhul itu secara umum tulisannya sama, kecuali yang tidak sama adalah ketika binaknya itu adalah bina ajwaf dan juga bina mahmus. Ini termasuk dalam kategori bina ajwaf. Perhatikan, tulisan udhifat ini
Tulisan seperti ini tidak memungkinkan kecuali dibaca udhifat. Tulisan udhifat begini tidak memungkinkan kecuali taknya kita anggap sebagai tak taknis sakinah. Tidak mungkin misalnya itu dianggap sebagai dhamir rafa' mutaharrik, itu tidak mungkin. Ya. Ayo bareng-bareng. Adhafa, adhafa, adhafu, adhafat, adhafata, adhafna, adhafta, adhaftuma, adhaftum, adhafti, adhaftuma, adhaftunna, adhaftu, adhafna. Ya kan? Adhafa. Kalau adhafa kemudian dimajhulkan menjadi udhifa. Udhifa kemudian diberi tak taknis sakinah menjadi udhifat. Iya-nya tetap ada. Ya, iya-nya tetap ada. Oleh sebab itu, tulisan maklum dan majhul secara umum itu adalah sama. Kataba memungkinkan dibaca kutiba. Ya. Syaraha memungkinkan juga dibaca syuriha. Jalasa memungkinkan dibaca julisa. Secara umum sama. Tapi kalau seandainya yang kemudian dimajhulkan itu adalah fi'il ajwaf, yang dimajhulkan itu adalah termasuk dalam kategori bina mahmuz, itu secara tulisan memang beda. Contoh konkretnya adalah ini. Ini kalau seandainya dimaksudkan adalah maklum, tulisannya adalah adhafa, pakai alif. Karena setelah dot dia itu iya, ini dipastikan ini adalah udhifa. Tidak ada kemungkinan yang lain. Ini tidak bisa yang lain kecuali dianggap sebagai majhul. Lagi-lagi ini terkonfirmasi teori kita. Teori kita itu berdasarkan penalaran induktif lagi. Kenyataannya tulisannya sama. Apakah ada kaidah atau tidak? Ya. Kenyataannya kalau seandainya mahmuz, kalau seandainya ajwaf, itu kenyataannya tulisannya beda antara yang maklum dan majhul. Ini contohnya. Kalau seandainya kemudian ini dimaksudkan adalah maklum, maka tulisannya adalah adhafat. Adhafat. Karena di sini pakai iya, itu pasti udhifat. Dan tak taknis ini, tak ini pasti tak taknis sakinah. Kenapa? Karena ya-nya di situ masih ada. Ya, adhafa, adhafa, adhafu, adhafat. Alifnya masih ada. Adhafata, baru ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, terjadilah apa yang kemudian kita sebut sebagai iltiqa'us sakinaini. Bertemunya dua sukun. Alif sejak awal adalah mati, ya kan? Fa kemudian fa adhafa itu dipaksa mati karena setiap fi'il madhi kalau seandainya bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik harus dimabnikan ala sukun. Maka pada saat itulah ada dua sukun. Sukun yang pertama adalah alif yang ada pada dha itu adha, dan fa-nya juga sukun. Terjadilah dua sukun berkumpul jadi satu. Ketika berkumpul dua sukun yang jadi satu, maka huruf ilatnya harus hilang di situ. Akhirnya menjadi adhaftu. Begitu. Paham? Karena demikian ini pasti bacaannya udhifat, tidak yang lain. Karena ya-nya masih ada. Nggak mungkin ini udhiftu misalnya. Nggak mungkin. Dibaca udhiftu itu nggak mungkin ini. Karena apa? Karena ketika udhiftu, ya-nya itu mati, fa-nya mati. Disitulah kemudian terjadi iltiqa'us sakina ini. Bertemunya dua sukun dalam satu kalimat. Ketika dua kalimat, dua sukun bertemu dalam satu kalimat, maka huruf ilatnya itu harus dibuang. Qala yaqulu. Qala yaqulu. Saya panjangkan. Yaqulu. Ketika yaqulu diberi lam, maka lam fiilnya berupa lam di situ harus mati. Akhirnya menjadi lam yaqul. Wawunya hilang. Kenapa kok wawunya hilang? Terjadi iltiqa'us sakinah ini. Di sini kalau seandainya taknya itu disebut sebagai tak dhamir rafa' mutaharrik, ayo lagi adhafa lagi, adhafa, adhafa, adhafu, adhafat,
adhafata, adhafna. Nah ini adhafta itu mulai dhamir rafa mutaharik semuanya. Adhafna, adhafta, adhaftuma, adhaftum, adhafti, adhaftuma, adhaftunna, adhaftu, adhafna. Itu alifnya hilang semua itu. Kenapa? Karena terjadi iltiqa usakina ini. Kenapa Ustaz kok terjadi iltiqa usakina ini? Sejak awal ada alif, iya kan? Kemudian huruf akhir yang merupakan lam fi'il itu dipaksa harus sukun, harus dimabdikan ala sukun. Kenapa? Fi'il madhi sedang bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Nun niswah itu adalah dhamir rafa mutaharrik. Ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna itu semuanya adalah dhamir rafa mutaharrik. Adhafna, adhafta, adhaftuma, adhaftum. Adhafti, adhaftuma, adhaftunna, adhaftu, adhafna. Itu begitu, ya. Jadi penting untuk diperhatikan ini. Tulisan seperti ini tidak bisa tidak harus kita paksa. Taknya adalah tak ta'nis sakinah. Kenapa? Karena di sini ada yaknya. Udhifat. Kalau seandainya dimaksudkan ini adalah tak dhamir rafa mutaharrik, apakah itu tu? Misalnya udhiftu, udhifta, udhifti itu adalah dhamir rafa mutaharrik, maka di situ pasti terjadi yang namanya iltiqa usakina ini. Karena iltiqa usakina ini maka iyanya harus dibuang. Di sini kenyataannya tidak dibuang. Karena tidak dibuang menuntut kita untuk kemudian memaksa tak yang ada di sini adalah tak ta'nis sakinah. Sehingga bacaannya adalah wa udhifat. Begitu. Wa udhifat ilal majmu'ataini as-sabiqataini, diperhatikan. Yang namanya udhifat itu adalah fi'il majhul, itu jelas dari sisi tulisan, sudah kita simpulkan itu. Karena kalau seandainya maklum tulisannya adalah adhafat. Yang namanya fi'il majhul itu butuh yang namanya naibul fa'il. Ya. Naibul fa'il memungkinkan berupa jarun wa majrurun, nanti ada naibul fa'il berupa jar majrur. Tapi teorinya begini, coba didengar ini. Ya, semoga paham termasuk yang ada di luar ya, tidak di forum ini yang lagi nonton misalnya. Ketika kita menemukan ketika kita membutuhkan mahal i'rab tertentu, apakah itu jadi fa'il, apakah itu jadi naibul fa'il, apakah itu jadi khabar. Ketika kita membutuhkan mahal i'rab tertentu, nah ini saya teorikan. Ya, enggak apa-apa menteorikan itu. Ketika masih ada yang bukan jar majrur, perhatikan. Paham? Ketika masih ada yang bukan jar majrur, maka itu harus lebih diutamakan dibandingkan dengan yang jar majrur. Ya. Ketika kita membutuhkan mahal i'rab tertentu, ketika ada yang bukan jar majrur, maka itu harus lebih diutamakan dibandingkan dengan jar majrur. Pada saatnya kita butuh yang namanya khobar, tapi ada yang khobar, ada yang jar majrur, ada yang bukan. Misalnya begitu, yang bukan itu harus lebih diutamakan dibandingkan dengan jar majrurnya. Konsep dasarnya yang namanya naibul fa'il memungkinkan terbuat dari jar majrur, memungkinkan naibul fa'il itu. Ya kan? Misalnya waktulifa fi anna, itu waktulifa lanten diperselisihkan apa naibul fa'il fi anna dan seterusnya. Jar majrur di situ. Jar majrur memungkinkan jadi naibul fa'il. Setelah kita putuskan bahwa udhifat itu adalah merupakan fi'il majhul, ini memang berat ya, tapi inilah analisis teks yang sebenarnya begitu. Ini pondokan gitu loh. Yang kalau pondokan kan rigid seperti itu. Setelah kita putuskan bahwa udhifat itu adalah merupakan fi'il majhul, kita butuh naibul fa'il. Ternyata setelah itu kita bertemu dengan ilal majmu'ataini as-sabiqataini yang merupakan jarun wa majrurun yang sebenarnya memungkinkan juga untuk kemudian kita jadikan sebagai naibul fa'il. Tapi ada ahkamun yang bukan merupakan jar majrur. Oleh sebab itu saya katakan begitu, ketika kita membutuhkan mahal i'rab tertentu. Paham? Di sini mahal i'rab tertentu adalah naibul fa'il karena udhifat adalah fi'il majhul.
Ketika ada yang bukan berupa jarun wa majrurun, maka itu harus lebih kita utamakan dibandingkan dengan yang jar majrur. Karena pertimbangan itulah maka ahkamun katsiratun harus kita jadikan sebagai, harus kita lebih menangkan menjadi naibul fa'il dibandingkan dengan il majmu'ataini as-sabiqataini, di samping juga pertimbangannya lagi-lagi adalah murad. Perhatikan itu, ini agak berat, tapi sampean harus biasa berpikir. Pokoknya, rek ono sing duduk jar majrur, kalau ada yang bukan jar majrur, itu harus lebih diutamakan untuk berkedudukan i'rab dibandingkan dengan yang jar majrur. Ya, coba dilihat lagi. Fakanat majmu'atul ahkami fiqhiyati fi tawriha ats-tsalits mukawwanatan. Itu sama dengan itu. Karena itu adalah merupakan kana nakis. Karena kana nakis dia membutuhkan isim dan juga membutuhkan khabar. Yang namanya khabar itu ada dua, ada yang namanya khabar mufrad, ada yang namanya khabar ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad itu dibagi menjadi dua, ada yang jumlah, ada yang syibhul jumlah. Yang jumlah itu ada fi'liyah, ada ismiyah. Yang syibhul jumlah ada jarun wa majrurun, ada dhorof. Begitu. Berarti jar majrur memungkinkan jadi khabar. Akan tetapi karena di sini ada yang bukan jar majrur, itu harus lebih kita menangkan untuk kita tentukan sebagai khabar dibandingkan dengan fi tawriha, di samping juga mempertimbangkan murad. Tapi kaidahnya begitu. Ketika ada sesuatu yang bukan jar majrur, maka yang bukan jar majrur itu harus lebih diutamakan untuk menempati kedudukan i'rab dibandingkan dengan yang jar majrur. Udhifat di situ butuh naibul fa'il. Ilal majmu'atis sabiq, ilal majmu'ataini as-sabiqataini sebenarnya memungkinkan dibuat sebagai naibul fa'il karena realitasnya banyak juga yang namanya naibul fa'il terbuat dari jarun wa majrurun. Tapi kita menemukan ahkamun yang bukan merupakan jar majrur. Kaidahnya bagaimana? Kita rumuskan sendiri saja. Ketika kita membutuhkan mahal i'rab tertentu, ketika kita menemukan yang bukan jar majrur, itu harus lebih dimenangkan, itu harus lebih didahulukan dibandingkan kita memilih yang jarun wa majrurun. Bagaimana operasionalnya? Kita di sini udhifat itu butuh yang namanya naibul fa'il. Ilal majmu'ataini as-sabiqataini itu adalah jarun wa majrurun. Yang realitasnya jar majrur ada banyak yang ditentukan sebagai naibul fa'il. Tapi setelah itu ada ahkamun yang bukan merupakan jarun wa majrurun. Itu harus lebih dimenangkan untuk ditentukan sebagai naibul fa'il dibandingkan dengan ilal majmu'ataini as-sabiqataini. Sehingga bacaannya adalah wa udhifat lan ditambahkan ilal majmu'ataini kepada dua kumpulan as-sabiqataini yang terdahulu keduanya. Yang dahulu keduanya. Apa yang ditambahkan naibul fa'il dari udhifat, apa ahkamun, beberapa hukum katsiratun yang banyak. Fakanat majmu'atul ahkami, maka ada apa majmu'atul ahkami, kumpulan beberapa hukum al-fiqhiyati yang bersifat fikih. Fa yang ada dalam lafaz fakanat adalah fa istiqnafiyah. Kenapa? Karena dia adalah jatuh di awal kalimat di tengah-tengah alinea. Kanat yang ada di dalam lafaz kanat majmu'atul ahkam itu adalah kana nakis, bukan kanat tam. Kenapa? Karena dia berpengamalan tarfaul isma wa tansibul khabar. Mana isimnya? Isimnya kanat adalah majmu'atul ahkami. Inilah alasan kenapa kok kemudian kanat itu adalah dipakai tak ta'nis sakinah, karena isimnya sedang berstatus sebagai muannats. Fakanat maka ada apa majmu'atul ahkami, apa majmu'atul ahkami, kumpulan beberapa hukum al-fiqhiyati yang bersifat fikih. Perhatikan, kata-kata al-fiqhiyah itu berasal dari fiqhun, kemudian diberi ya nisbah fiqhiyun.
Kemudian diberi tak marbutoh fiqhiyatun. Kalau fikih itu artinya fikih. Kalau fiqhiyatun, fiqhiyun itu kang bangsa fikih. Kalau fiqhiyatun kang bangsa fikih tapi dimuannaskan karena ada tak marbutohnya. Begitu. Al-fiqhiyah ya. Jadi diperhatikan itu. Syar'un dengan syar'iyyun ya. Itu adalah beda. Nanti kadang-kadang kita nggak salah itu anak-anak syariah itu kalau nggak ngerti nahwu bisa jadi salah. Rek umpamane kemudian tidak ada ya nisbahnya maqasidus syar'i begitu. Ya. Tapi kalau ada ya nisbahnya itu harus ada alnya al maqasid asy-syar'i asy-syar'iyyah. Ini susunannya idhofah memungkinkan, tapi jangan dijadikan sebagai isim mansub maqasidus syar'i. Itu maksud-maksud syariat. Kan begitu kan? Tapi kalau seandainya kemudian mau diberi ya nisbah, jangan maqasidus syar'iyyah, jangan al maqasid asy-syar'iyyah, sama dengan ini. Ahkamul fikhi memungkinkan. Ahkamul fikhi memungkinkan. Al ahkam al fiqhiyah. Ahkamul fikhi itu susunan idhofah, al ahkam al fiqhiyah itu adalah susunan naat man'ut. Kenapa? Karena al fiqhiyah itu adalah isim sifat. Itu pentingnya yang namanya sampean ngerti sighat. Ya. Jelas itu. Maqasidus syar'i susunan idhofah. Al maqasid asy-syar'iyyah susunan naat man'ut. Kenapa? Karena yang kedua adalah isim sifat. Ya. Yang kedua itu adalah isim sifat. Ya. Fi tawriha ats-tsalits, diperhatikan kata-kata ats-tsalits. Ketika kita bertemu dengan yang namanya isim adat, maka pintu masuk yang harus kita lalui terlebih dahulu adalah klasifikasi apakah isim adat itu termasuk dalam kategori hisabi atau tartibi. Itu penting. Apakah isim adat yang sedang kita temukan itu adalah mengikuti wazan fa'ilun atau tidak? Ats-tsalitsu di sini termasuk yang mengikuti wazan fa'ilun. Ats-tsalitsu di sini termasuk dalam kategori yang mengikuti wazan fa'ilun, berarti adatnya ini adalah tartibi, menunjukkan tingkatan. Kenapa kalau sudah menunjukkan tingkatan? Kalau sudah menunjukkan tingkatan antara adat dan ma'dudnya yang biasanya pakai susunan naat man'ut itu sama persis. Kalau mudzakkar sama-sama mudzakkar, kalau muannas sama-sama muannas. Tapi kalau seandainya adatnya itu adalah adat hisabi, tidak mengikuti wazan fa'ilun, antara adat dan ma'dudnya itu harus berlawanan. Dan yang harus dijadikan sebagai pertimbangan itu adalah bentuk mufrad dari ma'dudnya. Al-qa'idatu ar-rabi'atu. Kenapa? Karena ar-rabi'ah itu adalah mengikuti wazan fa'ilun, berarti adatnya adalah adat tartibi. Karena demikian, karena al-qa'idah ada tak marbutohnya, harus ar-rabi'atu. Ya kan? Tapi kalau seandainya al-qa'idah itu kemudian dijamakkan menjadi al-qawa'idu, kemudian diberi na'at dengan hisabi, tidak diikutkan pada wazan fa'ilun, itu menjadi berbeda. Al-qawa'id al-arba'u. Karena qawa'id itu adalah merupakan bentuk jamak dari qa'idatun. Al-qawa'idu. Ketika kemudian diberi na'at dengan menggunakan adat yang hisabi, bukan al-arba'atu, tapi al-arba'u. Kenapa kok al-arba'u? Karena ini adalah merupakan adat hisabi. Berdasarkan bareng-bareng. Salasatun bitta'i qullil asyrah fi addi ma ahaduhu mudzakkara. Fakanat majmu'atul ahkami al-fiqhiyati fi tawriha ats-tsalits adalah mukawwanatan. Lagi-lagi ini sudah kita ulang, tulisan mukawwinah seperti ini, mukawwanah juga seperti ini. Kenapa ini kok kemudian dibaca mukawwanah? Di mana mimnya di dhammah, harokat huruf sebelum akhir di fathah. Kenapa kok begitu? Karena murad memang menentukan itu. Karena ini yang kita butuhkan adalah isim maf'ul, bukan isim fa'il. Beda antara mukawwanah dengan mukawwinah. Kalau mukawwanah itu adalah isim maf'ul, kalau mukawwinah itu adalah isim fa'il. Yang dibutuhkan adalah terjemahnya, muradnya
kumpulan hukum fikih pada perkembangannya yang ketiga dibentuk dari hukum Allah, hukum Rasul Allah, fatwa-fatwa sahabat, keputusan-keputusan sahabat, fatwa-fatwa mujtahid dan istimbat mereka. Sedangkan sumber hukumnya adalah Al-Quran, Sunnah, ijtihadus sahabah, dan ijtihadnya juga imam-imam mujtahid. Begitu ya? Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.